Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Juliati Putri. Di sini saya akan menceritakan sebuah legenda yang berhubungan dengan mata kuliah karsinologi, yaitu legenda I Laurang si Manusia Udang, yaitu cerita rakyat dari Sulawesi Selatan. Pertama-tama secara singkat saya akan menjelaskan tentang legenda I Laurang adalah salah satu cerita rakyat yang berasal dari suku Bugis, yaitu Sulawesi Selatan, yaitu Sulsel. Cerita ini cukup populer dan kerap dikisahkan oleh semua masyarakat di sana. Nah, I Laurang ini adalah tentang seorang pemuda yang terlahir dalam kondisi yaitu tidak sempurna. Dalam arti ia lahir seperti halnya udang. Nah, karena itu ia disebut I Laurang. Dalam bahasa Bugis, I Laurang berarti si udang. Meski fisik dari I Laurang ini seperti udang, namun dia berhasil yaitu menikahi seorang putri raja, yaitu anak bungsu yang cantik dan menawan. Nah, pernikahan mereka pun bahagia, namun sayang hal itu membuat iri saudara si bungsu anak raja lainnya. Nah, lantas seperti apa kisahnya? Yaitu mari kita dengarkan bersama-sama, yaitu kisah legenda I Laurang, yaitu si manusia udang. Alkisah di sebuah daerah yaitu di Sulawesi Selatan, Indonesia, ada seorang atau sepasang suami istri yang sudah lama menikah. Nah, namun belum juga dikarunia anak. Mereka sangat menginginkan kehadiran seorang anak agar hidup mereka tidak kesepian. Oleh karena itu, setiap malam mereka senantiasa berdoa kepada Tuhan. Namun, hingga berusia paruh baya mereka belum juga dikaruniai anak. Nah, akhirnya mereka pun mulai putus asa. Nah, pada suatu malam, kedua suami istri ini pun berdoa kepada Tuhan, yaitu meminta, "Ya Tuhan, karuniakanlah kami seorang anak, walaupun anak itu hanyalah seekor udang." Namun, beberapa lama kemudian, sang istri pun hamil dan melahirkan. Namun, alangkah terkejutnya sang istri saat melihat bayi yang keluar dari rahimnya adalah seorang bayi laki-laki yang berbentuk dan berkulit udang. Ia dapat hidup darat maupun dalam air. Oleh karena itu, diberi nama I Laurang, yaitu manusia udang. Istri pun berkata, "Bang, kenapa anak kita seperti udang?" Lalu suami pun menjawab, yaitu, "Adik, tidak usah heran. Bukankah kita pernah meminta seorang anak walaupun hanya berupa seekor udang? Rupanya Tuhan mengabulkan doa kita." Sang istri pun lalu berkata kembali, "Iya bang, adik ingat. Sekarang kita memang pernah berdoa seperti itu." Menyadari hal itu, kedua suami istri ini merawat I Laurang dengan penuh kasih sayang dan memasukkannya ke dalam sebuah tempayan yang berisi air. Nah, beberapa tahun kemudian I Laurang pun beranjak dewasa, sehingga I Laurang tidak bisa lagi ditempatkan oleh ayah dan ibunya di sebuah tempayan. Namun I Laurang yaitu dikeluarkan dari tempayan dan hidup seperti layaknya manusia. Suatu waktu ibunya bercerita pada raja yang memerintah negeri itu. Nah, memiliki 7 orang putri, yaitu semuanya cantik jelita. Rupanya sejak mendengar cerita ibu tersebut, ia langsung termenung dan membayangkan kecantikan wajah para putri raja. Nah, ia juga selalu berangan ingin menikah dengan salah satu seorang di antara mereka. I Laurang pun berkata dalam hati, "Alangkah bahagianya aku jika mempunyai istri yang cantik. Tapi mungkinkah aku dapat menikah dengan putri raja dengan kondisiku seperti ini?" Lalu I Laurang juga berkata kembali, "Aku tidak boleh putus asa dan menyerah sebelum mencoba." Nah, keesokan harinya pun ia memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada ibu dan ayahnya. Lalu I Laurang mengungkapkan, yaitu, "Ayah, Ibu, sekarang Ananda sudah dewasa. Ananda ingin berumah tangga dan mempunyai keturunan.
Lalu ibunya pun berkata, "Memang kamu mau menikah dengan siapa?" Nah, Ilaurang pun menjawab, "Ananda ingin menikah dengan putri raja, Bu." Ayahnya pun juga terkejut dengan mendengar kata dari Ilaurang. "Hah? Dengan putri raja? Sungguh berat permintaanmu, Nak." Lalu ibunya juga menambahkan, yaitu, "Benar, Nak. Mana mungkin raja berkenan menerimamu sebagai menantunya dengan kondisi tubuhmu seperti ini. Tapi apa salahnya kita mencoba dulu, Bu? Bukankah putri raja itu ada 7 orang dan semuanya cantik? Siapa tahu antara mereka ada yang berminat, Bu." Nah, sehabis percakapan itu, mendengar penjelasan dari Ilaurang, sesekali berkata didesak. Akhirnya kedua orang tua Ilaurang pun pergi menghadap kepada raja yang terkenal arif dan bijaksana untuk menyampaikan pesan dari Ilaurang. Nah, ayah Ilaurang pun berkata kepada raja, "Ampun Baginda, jika kami yang miskin ini sudah lancang masuk ke istana yang megah ini. Nah, maksud kedatangan kami adalah ingin menyampaikan pinangan anak kami kepada salah satu seorang putri Baginda." Mendengar penjelasan itu, raja pun tersenyum manggut-manggut dan sambil mengelus jenggotnya yang sudah mulai memutih. "Nah, baiklah kalau begitu, aku akan menanyakan hal ini kepada 7 putriku terlebih dahulu. Siapa di antara mereka yang bersedia menerima pinangan Ilaurang?" Raja pun berkata begitu. Tidak lama begitu, raja pun mengumpulkan seluruh putrinya untuk menanyakan akan hal pinangan dari Ilaurang. Dan raja pun berkata, "Wahai putri sulung, bersediakah engkau menikah dengan Ilaurang?" Lanjut, putri sulung pun berkata, "Maafkan Ananda, ayah, Anda tidak mau menikah dengan Ilaurang." Selanjutnya, raja selalu menanyakan kepada satu persatu putrinya, sampai akhirnya jawabannya pun tetap sama seperti putri sulungnya, yaitu menolak pinangan Ilaurang. Nah, salah satu putri bungsunya pun berkata, "Ampun ayahanda, jika ayahanda berkenan, Nanda siap menikah dengan Ilaurang." Lalu raja pun menjawab, "Baiklah putriku, pernikahan kalian akan dilaksanakan 3 hari lagi. Sampai pada tiba waktunya, yaitu 3 hari ke depan, Ilaurang dan putri bungsu dari raja pun menikah dengan pesta besar-besaran dari raja. Setelah mereka menikah, suatu hari Ilaurang terpaksa meninggalkan istrinya, yaitu karena mendapat tugas dari raja untuk pergi berdagang ke daerah lain. Sebelum berangkat, Ilaurang berpesan kepada istrinya. Ilaurang pun berkata, "Dinda, abang akan pergi berdagang ke negeri seberang. Dinda harus berhati-hati terhadap kakak-kakak Dinda. Rupanya mereka iri hati dan ingin mencelakai Dinda. Oleh karena itu, ambil dan bawalah pinang dan telur ini kemanapun Dinda pergi." Lalu istrinya pun menjawab, "Baik Kanda, Dinda akan selalu mengingat pesan Kanda." Nah, setelah itu si putri bungsu pun berangkat dan ke-6 kakaknya mengajaknya untuk bermain ayunan di tepi sungai. Si bungsu pun menerima ajakan mereka tanpa rasa curiga dan sedikit pun sesapenya di tepi laut di giliran ayunan. Nah, ketika giliran si bungsu ini, mereka beramai-ramai mengayunkan dengan sangat kencang. Lalu putri bungsu berkata, "Kak, hentikan, kepalaku sudah pening dan perutku mual, hentikan." Namun, ke-6 kakaknya tersebut tidak sedikit pun memberhentikan ayunan itu. Lalu, sampai akhirnya si bungsu tercampak atau terlempar ke laut, yaitu dan tenggelam. Nah, mereka pun pulang kembali ke istana dengan menyebarkan berita bahwa putri bungsu tenggelam dan sudah dimakan ikan. Maka tersebarlah bahwa istri Ilaurang meninggal dunia karena dimakan ikan. Sementara itu, berkat pertolongan Tuhan, si putri bungsu yang tenggelam di laut masih hidup. Ia pun teringat dengan buah pinang dan telur yang diberikan suaminya.
buah pinang itu ditanam di dasar laut, sedangkan telur ia pecahkan. Lama-lama kelamaan pecah telur itu menjadi sangat besar dan masuklah ia ke dalam untuk berlindung. Nah, beberapa bulan kemudian buah pinang yang ditanamkan itu tumbuh menjadi pohon besar sehingga melebihi permukaan air laut, dan selang berapa minggu si bungsu pun menjelma menjadi seekor udang. Si bungsu pun menjelma yaitu menjadi seekor ayam dan kemudian bertengger di atas pohon pinang. Setiap ada perahu yang lewat, ayam itu selalu berkokok dan bertanya tentang keberadaan suaminya. Istrinya pun berkata, "Kuk kruyuk, dimanakah suamiku? Ilaurang, bunga putih nama perahunya." Demikian ayam itu yang ada di atas pohon tersebut. Nah, pada suatu hari, jauh tampak sebuah perahu yang melewati tempat ayam itu bertengger. Nah, ketika kapal itu sudah dekat, ayam itu berkokok dengan sekeras-kerasnya dan menanyakan kembali keadaan suaminya, yaitu, "Kuk kruyuk, di manakah suamiku Ilaurang?" Mendengar teriakan ayam itu, tiba-tiba seorang laki-laki dari kapal berdiri di ajungan, yaitu, "Aku Ilaurang." Ternyata ayam itu sudah menemukan suaminya, dan ayam itu pun berkata, "Bang, ini aku, putri bungsu istrimu." Ilaurang pun segera mengelus-ngelus ayam itu dengan mulutnya komak-kamit membacakan mantra. Beberapa saat kemudian, atas kuasa Tuhan, ayam itu berubah menjadi putri si bungsu. Kedua suami istri pun berpelukan sambil menangis. Nah, suami istri pun kembali, yaitu menggunakan peti, dan putri bungsu dimasukkan Ilaurang ke dalam peti, yaitu Ilaurang berkata, "Istriku, tidak usah khawatir. Abang mempunyai cara agar keenam kakak Dinda itu menjadi jera dan tidak mengganggu Dinda lagi." "Bagaimana caranya, Bang?" "Dinda bersembunyi di dalam peti, kemudian abang memberikan Dinda jarum besar. Nah, jika ada yang memikul peti itu, maka tusuklah pundaknya." Dan si bungsu pun menjawab, "Baik, Bang." Selanjutnya kapal yang tumpai mereka pun lanjut menuju kediaman raja. Nah, ternyata mereka selalu berusaha mencari perhatian Ilaurang. Ternyata Ilaurang pun sudah memahami sikap dari gerak-gerik mereka. Sesampainya Ilaurang, dia mengadakan sayembara, yaitu, "Barang siapa di antara kalian yang mampu memikul peti ini sampai ke istana, maka dialah yang akan menjadi istriku," kata Ilaurang. Nah, mendengar pernyataan Ilaurang, maka berlomba-lombalah kakak mereka yang 6 itu berlomba-lomba untuk mengangkat peti itu. Giliran pertama jatuh, giliran kedua, sampai akhirnya giliran ke-6. Nah, akhirnya Putri Sulung pun gagal menjadi istri Ilaurang. Ilaurang pun berkata, "Oleh karena tidak seorang pun yang berhasil, maka kalian gagal menjadi istriku." Setelah Ilaurang berkata seperti itu, Ilaurang pun berkata kepada pengawal, "Pengawal, buka peti itu." "Baik, Tuan." Setelah peti terbuka, betapa terkejutnya ke-6 kakak dari putri si bungsu itu, bahwasanya di dalam peti itu adalah si bungsu yang telah mereka campakkan ke laut, dan yang juga mereka sebarkan berita bahwa si bungsu telah meninggal dimakan ikan. Nah, akhirnya pun si bungsu diangkat. Dari situ putri pun diangkat menjadi, yaitu, penerus dari kerajaan, dan sekarang ke-6 kakaknya sudah menjadi pelayan dan mereka pun hidup bahagia. Baik, kesimpulan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Indriani. Kepada Indriani saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari cerita Firda Judiati Putri tentang Ilaurang sang manusia hudang. Di sini saya membaca buku tentang kepribadian seorang manusia terbagi dalam 3 unsur, yaitu id, ego, dan superego. Id merupakan praktikan dasar manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sedangkan ego merupakan akal sehat dan realita yang berada di ambang batas kesadaran manusia. Sementara superego adalah tolak ukur mortalitas.
Nah, kesimpulan dari cerita Ailorang Sang Manusia Udang, terdapat norma masyarakat yang beralih dari super ego yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai sang tokoh protagonis. Sementara itu, orang tua Ailorang dan masyarakat sekitarnya yang mampu membentuk norma ini berkembang. Ego di sini berfungsi sebagai latar suasana masyarakat Bugis yang syarat akan norma dan nilai-nilai masyarakat. Ketinggian saling mempengaruhi sehingga terciptalah reaksi yang hampir sama ketika menghadapi kenyataan bahwa Ailorang yaitu buruk rupa kemudian berubah menjadi seorang pemuda yang tampan. Nah, dari cerita tersebut kita mendapatkan pesan moral yang terkandung dalam cerita Sulawesi Selatan yang berjudul Ailorang Manusia Udang, yaitu tidak menghakimi orang lain berdasarkan penampilan fisiknya. Sekianlah pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.